Hai sedulur Kang Ipin, hari ini kita ada workshop bersama Bang Erik Sukamti. Siapa yang nggak tahu Erik Sukamti ya? Vokalis bandnya Endang Sukamti hari ini akan memberikan ilmunya tentang bagaimana menumbuhkan masyarakat untuk cinta terhadap pariwisata. Nah, hari ini kita akan meliput semua kegiatan Kang Ipin bersama Erik Sukamti. Bye. Ya, Kopi Tujuh Langit ini kalau ngomongin packagingnya, ini sudah oke nih, sudah oke. Yang namanya UMKM itu kan juga harus ada brand yang harus bisa kita jual ya. Artinya ini sudah oke. Mungkin bisa sedikit diterangkan ke kita, Mas. Ini Kopi Tujuh Langit itu di mana? Terus sekarang pemasarannya sudah kemana aja seperti itu? Monggo. Dengan Mas Sinten nggih? Saya Yudi. Mas Yudi. Kalau untuk kopinya sendiri didatangkan dari mana, Mas? Kalau untuk kopinya sendiri didatangkan dari kopi Cilumping. Cilumping ya. Oh, iya. Ada kebunnya. Ada di kebunnya di Cilumping. Udah cukup lumayan terkenal juga itu kopi Cilumping, Pak. Ya, aset daya luhur. Oke, pemasaran sementara ini di mana, Mas? Ini? Untuk pemasaran saat ini online dan offline. Online dan offline. Kabupaten Cilacap sendiri di sana kita ada kedai. Ada kedai juga. Oke. Kalau ke modern market belum sementara ini. Modern market belum. Oke. Ada rencana ke situ atau masih membatasi hanya bergerak di online saja? Kemarin kita diundang oleh DPK UKM Kabupaten Cilacap untuk kurasi event internasional. Untuk yang ke Amerika ya? Oke. Siap. Sudah boleh dicobain, masih proses ya? Proses pembuatannya. Oke. Tapi kalau nanti misal kita dibawa pulang terus menyeduh dengan cara biasa saja, tetap rasanya enak, Mas? Oke. Kalau ini udah pakai bartender lah ya, seperti ini ya. Mas, di samping menjual kemasan seperti ini, jenengan masuk juga gak ke beberapa kafe? Karena banyak teman-teman saya nih yang mereka juga di samping menjual secara seperti ini, tapi mereka juga masuk ke beberapa kafe gitu loh. Betul, kami juga lakukan hal itu. Kafe-kafe di Cilacap alhamdulillah sudah. Oke. Siap. Ke monggo Bapak dulu. Ada lagi, Mas. Oke. Udah berapa lama, Mas? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Dan semua dari mulai PIRT dan lain-lain semua sudah ini ya. Sudah. Tapi sudah BPOM, Pak. Udah BPOM. Oke. Mantap. Monggo, Pak. Cheers dulu, Pak. Iya. Malah nganti ora tahu Bali. Bu Sekdes, ini produk dari penulisan, merupakan produk unggulan. Ini merupakan produk saya sendiri sebetulnya. Kalau baringu ngomong nage lah, Bu Sekdes, nu promo, Bu. Selalu dipromosikan. Oh iya. Pak Bupati. Iya betul ya. Pak Bupati langganan ya beli ya kalau ada acara ya. Pernah borong 4.000 piece. Iya, luar biasa. Pak Bupati sama Ibu borong 4.000 piece. Iya betul. Ya ini ada 6 varian rasa. Ada green tea, ada mochaccino, ada coklat, itu yang paling best seller. Terus ada spicy juga. Itu ada 6 varian rasa. Satu yang kurang. Apa? Rasa yang tidak pernah ada. Aduh. Boleh dicoba ini, Pak Kasidi. Rasanya cuma ada yang di sini. Ada sih nanti ada mochaccino dari lain. Iya. Monggo, Pak. Gimana?
Ini dari pisang, Pak. Pisang. Pak Bupati senangnya yang green tea, iya. Favorit Pak Bupati yang ini. Jos, Pak. Jos. Enak, Pak. Mantap, Jos, Pak. Gimana rasanya, Pak? Rasanya jos. Mantap. Ya, matur suwun. Harga sendiri berapa, Pak? Untuk harga reseller itu kita di angka 11.000 ya. Tapi kalau di pasaran itu reseller rata-rata jual itu di angka 18.000. Seperti itu. Jadi mereka dapat profit sekitar 5.000 lah. Seperti itu, Pak. Dan untuk pemasaran sendiri sekarang memang banyaknya kita online. Untuk di modern marketnya ini kemarin kita lagi tahap ke kurasi dan mudah-mudahan akhir tahun kita sudah ada di Alfamidi, Alfamart, Indomaret dan lain-lain seperti itu. Dibantu doanya dan dukungannya buat Bu Sekdes, Bu Rati, Pak Sekdes, Pak Koko, Pak Kades. Mudah-mudahan bisa masuk market yang gede. Amin, amin, Ini amin, Pak amin. Bupati udah janji loh mau masukin ke Alfa. Ya, ini sudah dalam tahap proses. Mudah-mudahan direalisasi. Amin, amin. Ye. Sangat berharap besar ya dengan perkembangan pariwisata di Daya Luhur ini, karena sayang sekali sampai detik ini kita ya udah berkembang tapi Ya, belum maksimal belum intinya maksimal, makanya ya. gitu ya. Sebenarnya itu masih bisa kita maksimalkan lagi dengan membuka peluang pasar dari berbagai arah. Ya, Nah, ya, ya. itu diantaranya karena Daya Luhur itu adalah sebuah wilayah perbatasan. Kalau kita membuka keran yang lebih baik dengan wilayah barat, mungkin ya dengan Ya. Banjar, dengan Subang, atau dengan Ciamis, Ya. itu mungkin potensi pasar kita akan lebih banyak, Akan lebih luas. lebih luas. Kita bisa go Indonesia itu benar itu. Jadi Siap. apalagi kita sudah nanti bisa mencapai lintas provinsi. Oke. Kemudian kita juga kita juga tidak semudah kita pergi ke sana lah. Semudah itu pula pada dasarnya mereka datang ke sini, Pak. Ya. Cuman kita mungkin belum giat mempromosikan potensi-potensi kita di tempat pasar yang sebenarnya. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau kita melakukan promosi di daerah, maaf ya, di Banjar, di Ciamis tentang wisata-wisata, mereka akan mengenali kita dan kita juga tidak segan-segan untuk datang ke sana. Oke, Itu siap. Salah satu contoh misalnya ini yang menjadi bagian saya itu wisata heritage misalnya, Pak. Iya. Gitu. Setiap tahun itu orang Panjalu itu berziarah datang ke kita untuk acara adat nyangkuk. Mereka datang ke Desa Hanum sama Desa Bingkeng itu dalam kapasitas kurang lebih 400 orang gitu. 400 orang. Setiap tahun itu, Mas. Setiap Dan tahun, itu ya. pasti gitu. Tetapi kita bisa berpikir nggak? Coba itu kita manfaatkan untuk bagian juga mereka memperkenalkan potensi heritage kita yang lain. Oke. Karena pasar kita itu dari barat ya berarti. Ya. Karena heritage itu tidak jauh dari historisnya, Pak. Betul. Mereka itu datang ke ke suatu daerah Ya, heritage ya. itu yang punya hubungan historis biasanya Ya, betul. dengan daerah kita. Punya ikatan ya. Nah, kemudian kita faktanya dari Luhur itu mungkin ikatan historisnya lebih banyak ke barat. Coba kita perkenalkan ke sana. Siap. Kemudian tetapi ya dari Cilacap, dari Semarang itu mensupport dengan sepenuhnya. Kamu kembangkan ke sana. Tapi dari pihak dinas atau dari daerah pemerintahan itu mensupport sepenuhnya. Gitu. Jangan supaya keran ini bisa segera dibuka, bisa lebih diperkenalkan, kita bisa go Indonesia paling tidak kita bisa bekerja sama, menjalin kerjasama antara daerah Jawa Tengah sama daerah Jawa Barat dan kita di sini sebagai salah satu destinasi yang bisa kita andalkan dalam waktu segera itu mereka kalau datang langsung ke sini maksudnya gitu. Mungkin Oke. kalau harapan wisata begitu, Mas. Siap. Terima kasih dengan Bapak Ceceng Rusmana nih. Oke. Mudah-mudahan ini kebetulan langsung dengan dari Dispora Par, Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa langsung didengar bagaimana kita membangun sinergitasnya antara pemerintahan Kabupaten Cilacap mungkin dengan pemerintahan kabupaten perbatasan-perbatasan. Dari Altas itu kan juga kayak Kuningan juga itu berdekatan ya. Rancah, terus Banjar, Patroman, Kuta Agung seperti itu. Karena kalau ngomongin mungkin kalau dari Cilacap kan jauh ya. Tapi kalau dari yang perbatasannya dia tinggal loncat aja udah. Kita ke Rancah aja begitu mudahnya apalagi mereka ke sini. Ya itu ya. Siap. Terima kasih Bapak Ceceng. Wis terlanjur nyaman, sing tenang, aku ra bakal ngilang. Ayo dulur-dulur kabeh, padha pikir. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukurillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Prefektur Kabupaten Cilacap dalam hal ini diwakili oleh Pak Ari
Yang saya hormati Kepala Disporapan Kabupaten Cilacap yang diwakili Pak Kasibi dan Kepala DPPSP yang diwakili oleh Pak Aris ini ya. Kemudian dari DPK UKM juga yang saya hormati. Yang saya hormati narasumber Mas Erik Sukamti yang akan memberikan pencerahan terkait dengan wisata. Jadi saya punya keuntungan, punya potensi, punya media sendiri. Endang Sukamti saya pakai menjadi media. Selanjutnya saya juga traveler, jadi selain musisi saya juga traveler yang suka bikin video untuk mempromosikan tempat-tempat wisata juga. Guys, the movie itu Diary of Erik Sukamti. Jadi catatan kegiatan traveling saya itu ada di YouTube channel saya. Selain musisi, traveler, saya juga punya sekolah namanya Das University. Das University itu sekolah minat bakat gratis. Selama 1,5 tahun murid-murid kita akan karantina di Pondok G, nginep di sana untuk belajar, fokus belajar animasi. Lebih detailnya silakan follow @tumpomenora Instagram. Begitu Bapak. Terima kasih, sepertinya perkenalannya cukup sampai segitu dulu. Tepuk tangan biar semangat. Hari ini saya akan bercerita tentang Endang Sukamti, Erik Sukamti dengan Tumpomenora. Nah, semua itu berawal dari adanya pandemi. Pandemi itu kegiatan saya sebagai musisi akhirnya tidak bisa berjalan. Izin nggak dapat. Akhirnya pray jadi musisi. Hobinya tetap jalan, traveling. Karena tidak manggung, jadi saya punya banyak waktu untuk bisa camping dengan anak-anak saya. Hampir setiap minggu saya camping, mencari lahan-lahan tempat-tempat yang tidak terekspos. Udah nggak pakai mikir, langsung saya beli gitu, namanya Gunung Manten. Sampai rumah itu saya berantem sama istri. Ini kenapa kamu ngapain berjalan lagi? Nah, jawaban saya Das University. Karena sekolah kita itu sekarang berjalan goyah di kota. Pengennya kita pindahkan ke tempat yang paling tinggi, biar jadi namanya perguruan tinggi. Dalam arti yang sesungguhnya, karena ini sudah 1000 mdpl. Jadi cita-cita saya memindahkan Das University dari kota untuk menuju ke desa, ke ketinggian, karena di karantina, jadi bisa lebih khusyuk. Sekolahnya bab teknologi, tapi sekolahnya di alam. Dan memang nggak boleh pulang. Belajar, capek, tidur, lapar, makan, bangun, belajar lagi. FYI, for your information ya, buat Bapak Ibu, yang namanya Desa Nglinggo itu 50%, kalau saya katakan 50% itu pernah masuk penjara semua. 50% lagi nggak ketangkep. Terus itu desa paling parah lah, namanya Nglinggo itu. Makanya tak hubungin semua biar bisa saling membantu. Jadi melalui penggerak ini harapannya bisa menggerakkan yang lain juga. Dari sini kami mendapatkan banyak kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya dari Gelang Projo tapi juga tempat-tempat lain. Untuk itu tim Gelang Projo saya bawa juga. Nah ini percaya atau tidak, kami membangun ini semua dari nol keadaan hutan hanya 3 hari. Hanya 3 hari, yang kerja 50 orang. Kolaborasi antara desa Minggir sama Kamsur Gelang Projo. Hutannya juga nggak bisa. Masih banyak lahan yang lebih enak untuk bercocok tanam. Dipakai ternak juga, nanti sapinya kepleset-pleset. Nah, dari lahan yang tidak produktif ini kita manfaatkan untuk menjadi Tumpomenora. Jadinya seperti ini. Jadi kalau dilihat lagi, direview ulang, ini merupakan prestasi Gelang Projo, prestasi warga yang bekerjasama dengan BUMDes. Jadi kita ini karena tidak berbatasan, berarti ada 3 desa. Kebetulan desa yang pertama banyak masalahnya, banyak premannya. Desa yang satunya kurang aktif, jadi kita bekerja dengan siapa yang aktif.
yaitu dari Ngargoretno. Secara administrasi kami ikut magelang dari perizinan segala sesuatunya itu bekerjasama dengan BUMDes. Secara bisnis ada sharing profitnya juga tanpa BUMDesnya tanpa BUMDesnya ikutan modal. Gitu. BUMDes hanya menjadi manajemen untuk kami semua. Kan semakin memiliki, walaupun share-nya nggak banyak, tapi yang nggak banyak itu kalau pendapatannya gede ya banyak juga. Gitu. Nah, kebayang ya, ini yang bangun tempat parkirnya adalah dari Pak Kades sebagai barternya. Tapi yang mengelola, yang ambil keuntungannya adalah dusun dari Linggo. Beda desa itu Pak. Satunya Magelang, satunya Kulon Progo. Tapi mereka dengan ikhlas, walaupun wilayahnya Magelang, mau share parkiran ini diambil alih oleh dusun, bukan desa Pagerarjo, Kulon Progo, tapi dusun Linggo. Karena ya maaf kata, karena memang di sana kelurahannya banyak masalah. Jadi yang kerja dusun malah. Tapi dusun bisa berkembang karena dia megang bisnis tidak hanya parkiran tapi juga traffic. Traffic itu jalannya sama jalan ini lebih bagus sini Pak, ini bisa 2 mobil, kalau tempat kita 1 mobil jadi harus buka tutup. Itu udah jalan paling baik. Kalau lewat Jogja itu udah paling baik gitu. Nah, mobil-mobil ini bisa sampai sini itu karena warga Linggo, dusun Linggo. Nah kalau di tempat kita 100% kami harus pastikan semua tamu membeli produk ibu. Jadi walaupun nggak ada bungkusnya, nggak ada packagingnya, produk-produk ini dijamin laku. Caranya gimana? Kami melakukan direct selling. Tiket tumpeng menoreh itu harganya 50.000. 50.000 buat voucher, makan, 50.000 buat tiket. Jadi voucher itu mau nggak mau harus ditukar. Kalau nggak rugi, nah, ketika mau tukar makan dia akan berkompetisi bersama ibu yang lain. Gitu. Oh, ada garang asem, ada bakso, ada gudeg, ada lodeh. Tapi sudah pasti laku karena sistem direct selling yang kita terapkan. Kemudian homestay, warga juga kami trigger untuk membuat homestay. Sekarang ini alhamdulillah di desa kami, masih desa Pagerarjo yang Kulon Progo, itu sudah ada 13 homestay. Selanjutnya adalah strategi marketing. Seperti biasa, ini sebenarnya kalau saya jabarkan akan menjadi workshop seharian sendiri. Jadi garis besarnya aja marketing, ada sales dan promosi. Kalau sales sudah, kami menggunakan sistem direct selling, ticketing, agensi, dan sistem paket. Untuk mengimbangi desa-desa lain seperti contoh sekarang di Desa Hanung mau ada bangkeh. Ingin membangun suatu wilayah khususnya yang ada di desa kami, Desa Hanung. Tapi Hanung apa artinya kalau tidak didukung dengan desa-desa yang lain? Memang Hanung luar biasa potensinya bagus, dari luhur juga sangat luar biasa. Ini mungkin nanti bapak-bapak bisa mengidentifikasi ya, lalu potensi yang ada di masing-masing desa, mungkin dari potensi alamnya, potensi UMKM, potensi peternakan, pertanian dan sebagainya, itu nanti diidentifikasi. Tempat yang seperti ini, tapi dari tadi saya tidak melihat di mana geografis daerah saya, Pak. Yang mau saya tanyakan itu gini, cara branding kita kan punya misalkan di Desa Hanung itu punya bengkek pas, cara nge-brandingnya, marketnya itu seperti apa? Kita bisa kok, ya kan? Kita bisa karena potensi kita sangat kaya, sangat luar biasa. Kita pasti bisa melebihi mungkin dengan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan beliau di sini untuk memotivasi kita, untuk memberikan semangat kepada kita. Halo, saya Rizky mengajak kalian semuanya untuk berbondong-bondong menyaksikan channel YouTube Kang Idin. Habis itu baru ketemu ya. Oke, siap. Kita sudah ketemu dengan saudara yang jarang ketemu. Jadi beliau ini jabatannya banyak banget kalau di Kecamatan Dailuhur. Nggak bisa disebutin satu-satu. Yang jelas, tapi sekarang datang ke sini juga beliau mewakili
UMKM Kecamatan Dayluhur, beliau sebagai wakil ketua. Nah mungkin harapannya nih Kang, harapan dari after event Ngobrol Pinter ini apa sih ke depan gitu di Kecamatan Dayluhur ini, seperti itu mungkin Kang, monggo. Siap. Alhamdulillah pada saat ini saya dipertemukan dengan saudara saya. Kalau secara struktural ada ini kakaknya, jarang ngobrol, jarang ketemu. Di Dayluhur sendiri itu pun aslinya banyak sektor-sektor pariwisata yang katakanlah secara view-nya sangat indah gitu. Ya, Cuma betul. sampai saat ini kebetulan belum ada yang menyentuh dari pihak-pihak investor. Soalnya kalau dikelola sendiri ya keterbatasan kita juga. Harapannya ke depannya saya ingin sektor kepariwisataan Dayluhur itu ingin lebih berkembang lagi, ingin maju lagi. Kenapa? Paling tidak dengan berdirinya pariwisata Dayluhur, pertama secara perekonomian masyarakat itu pasti akan tumbuh, pasti bisa terangkat lah, bisa akan tumbuh lagi. Pasti. Yang kedua, kalau sudah terbentuk pariwisata di tiap titik Kecamatan Dayluhur, otomatis kan warga setempat paling tidak bisa bekerja, betul, menambah peluang kerja baru bagi masyarakat. Terus yang ketiga juga kan income ke pendapatan baik itu desa, itu pun pasti kan ada pemasukan gitu. Banyak hal kebaikan seandainya pariwisata di Dayluhur itu bisa digali, banyak hasilnya. Saya pengennya siapa saja putra putri Dayluhur yang sukses, contohnya harus ada data ya, pejabat harus ada datanya, yang punya akses ke atas itu jelas. Terus yang kedua, andai kata yang pejabat pun mungkin itu ya tidak ada lah, contohnya siapa saja putra putri Dayluhur yang secara tidak langsung yang dekat dengan para pejabat. Ya, betul. Terus siapa saja putra putri Dayluhur yang sukses, itu yang kita bina, yang itu karena betul. apa? Jadi sebelum kita memberikan ke investor luar, lebih baik ke investor orang kita sendiri. Betul, karena pride-nya pasti akan beda gitu kan. Betul. Jadi dari pertemuan sekarang ini mungkin afternya nih Kang. Siap. Jadi harus dibikin event-event selanjutnya yang memang lebih spesifik. Betul. Taruhlah misal kita gini, dari sini itu, dari pertemuan ini kita kumpul lagi, terus kita mau menggarap yang mana dulu nih? Siap. Betul. Lebih spesifik dulu ke situ, kita selesaikan, terus nanti bisa ke tempat-tempat yang lain setelah yang satu sebagai grand design-nya lah. Wah, betul harus punya itu seperti itu. Oke, paling sementara seperti itu. Sukses selalu. Siap, Kevin. Dulur jarang papanggi. Dulur. Sukses. Kami dari Dispora Perhutanan Cilacap harapannya ketika di suatu daerah, kecamatan, khususnya di Dayluhur, untuk destinasi pariwisatanya bagus, ya kan, multiplier efeknya ke masyarakat, jatuhnya ke masyarakat, sehingga untuk perekonomian masyarakat yang di sekitar destinasi ya insya Allah akan ikut meningkat. Kami harapannya di semua kecamatan melalui desa wisata ya supaya destinasi kita bangun bareng-bareng, karena emang yang namanya Pemda itu pemerintah daerah Dispora Par itu sampai dengan saat ini yang dikelola itu cuma satu Pak. Yang dikelola oleh Pemda destinasi itu cuma satu, air panas Sipari. Air panas Sipari ya, itu yang benar-benar Sipari yang Dispora Par. Kalau yang lainnya kayak mulai dari Beteng Pendem sampai dengan Teluk Penyu semua itu udah masuk ke itu ini ya? TNI Pak. Udah TNI sekarang ya. Itu dikelola oleh TNI. Tapi kami juga sedang berupaya agar itu jangan TNI lah ya. Tapi masyarakat sekitar bisa ikut mengelola itu. Ini sudah mulai dari wilayah Jetis. Jetis itu sudah dikelola oleh masyarakat. Pak Lurahnya sudah
bersikeras membuat badan usaha untuk mengelola itu. Alhamdulillah sudah jalan. Bergeser ke barat lagi ke Pantai Widara Payung. Itu juga sudah mulai jalan masyarakat yang mengelola. Dari Pak Mantrinya juga sekalian Pak, monggo harapannya. Setelah mungkin kan bisa sinergi nih dari Disporeparnya, terus dari pemerintahan setempat, kecamatan, harapannya ke depan seperti apa, seperti itu sih Pak? Iya, kita pun yang di pemerintah tentunya ini sebagai pelayan masyarakat, tentunya kita juga tahu kondisi geografis di Daya Luhur yang sebagian besar pegunungan. Nah ini kan ibaratnya magnet tersendiri, ada potensi di beberapa titik di Daya Luhur. Bagaimana caranya itu bisa jadi destinasi. Betul bahwa pemerintah itu hanya memfasilitasi, tiada lain kalau pemerintah membangun pariwisata kita akan terbentur pada anggaran. Maka dari itu kembali lagi kepada yang mencontoh dari daerah-daerah lain, tentunya ini juga berjalan ya Pak ya. Harus ada penggiat, dalam hal ini penggiat yang tidak menutup kemungkinan orang Daya Luhur asli, karena tidak mungkin orang lain akan mencintai daerah lain. Maka dari itu harapan kami dengan kegiatan ini, ya paling tidak adalah mereka bersadar diri bagaimana ayo bersama-sama bagaimana potensi-potensi yang ada di Daya Luhur bisa jadi destinasi. Siap. Oke, terima kasih Pak Menteri. Akhirnya selesai juga workshop kita hari ini, melelahkan tapi sangat luar biasa, terutama Mas Erik memberikan ilmu yang banyak banget. Terima kasih untuk Pesona Daya Luhur, terima kasih untuk sinergitas Forum UMKM Kecamatan Daya Luhur. Buat Bapak Camat juga Pak Kaji, matur suwun atas undangannya. Untuk seluruh dinas-dinas terkait yang sudah hadir di Kecamatan Daya Luhur, Disporapar, DPPK UKM dan lain-lain juga, terima kasih. Buat seluruh sponsor seperti PLN, terus BRI juga terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat untuk memajukan pariwisata lokal Indonesia.